Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ripa Hidayati, NIM 931209619. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Obligasi Syariah dan Reksadana Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian reksadana syariah. Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Kemudian dana tersebut selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi atau fund manager melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito. Reksadana sendiri berasal dari dua kata, yakni reksa dan dana. Reksa berarti penjaga dan dana berarti uang yang disediakan untuk keperluan atau bisa juga disebut dengan biaya. Sedangkan pengertian syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syariah, yang berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, baik hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama, dan hubungannya dengan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi reksadana syariah adalah lembaga intermediari yang membantu pihak dispus unit untuk melakukan penghimpunan dana yang kemudian akan diinvestasikan oleh beberapa portofolio efek yang dibenarkan oleh syariah. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. 1. Berdasarkan bentuk hukum di Indonesia. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT Reksadana, dan reksadana kontrak investasi kolektif atau reksadana KIK. Kedua, berdasarkan sifat operasionalnya, reksadana syariah dibagi menjadi dua, yakni reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Ketiga, berdasarkan jenis kategori dibagi menjadi 4. 1. Reksadana pasar uang atau RDPU. 2. Reksadana pendapatan tetap atau RDPT. 3. Reksadana saham atau RDS. 4. Reksadana campuran atau RDC. Reksadana campuran dibagi lagi menjadi 3, yakni 1. Reksadana terproteksi, 2. Reksadana penjaminan, 3. Reksadana indeks portofolio. Selanjutnya, mekanisme dan operasional reksadana syariah. Adapun operasional dalam reksadana syariah terbentuk dari 1. Kegiatan antara pemodal dan manajer investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah. Yang kedua, kegiatan antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah. Selanjutnya, mekanisme reksadana syariah memiliki 2 prosedur. Yang pertama yakni kegiatan pembelian, yang kedua kegiatan penjualan. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian, bentuk, dan jenis obligasi syariah. Dalam obligasi syariah dikenal dengan sebutan sukuk, yang berasal dari kata sak atau tunggal, yang jamaknya yaitu sukuk atau sakaik, yang memiliki arti memukul atau membentur. Sukuk sendiri juga bermakna pencetakan atau penempahan uang. Adapun pengertian obligasi syariah menurut Fatwa DSN nomor 32 DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah adalah surat berharga jangka waktu berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Dalam bentuknya yang sederhana, obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola atau mudorib dan dibeli oleh investor atau sohib amal. Dana yang terhimpun dapat disalurkan untuk pengembangan waktu lama atau pembangunan unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha yang lama. Kemudian obligasi syariah termasuk dalam kategori permasalahan mudharabah muqayyadah. Permasalahan mudharabah muqayyadah ini dilihat dari segi transaksinya. Kemudian para ulama fikih membagi akad mudharabah menjadi dua bentuk, yakni satu mudharabah muqayyadah, yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batas tertentu. Yang kedua, mudharabah mutlaqah, yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan batas ketentuan tertentu. Dalam mudharabah mutlaqah, pekerja atau emiten obligasi bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi dalam mudharabah muqayyadah harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus sesuai dengan syariah dan bersih dari unsur-unsur yang dilarang atau haram. Kemudian perbedaan obligasi syariah atau sukuk dengan obligasi konvensional. Satu, yakni tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor. Sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pada investasi berdasarkan tingkat suku bunga. Kedua, sistem pengawasan obligasi syariah selain diawasi oleh para wali amanat, juga mekanismenya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau di bawah Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan obligasi konvensional pengawasannya hanya dilakukan oleh para pihak wali amanat. Yang ketiga, jenis industri yang dikelola oleh emiten obligasi syariah serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal dan juga harus bersifat berdasarkan transaksi real, mengandung asas manfaat dengan dasar uang bukan komoditas, serta tidak mengenal time value of money. Sedangkan pada obligasi konvensional tidak terdapat batasan apakah industri yang dikelola harus sesuai dengan syariah atau tidak. Kemudian tidak diharuskan berdasarkan transaksi real. Kemudian berdasarkan asas utilitas serta uang menjadi komoditas dan mengandung time value of money dan opportunity cost. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.